Presiden Jokowi kan bilang mimpi SB itu mimpi kita semua. Bagus kalau presiden, mantan presiden bekerja sama membangun bangsa. Menurut Anda, apakah Presiden Jokowi akan membantu mewujudkan mimpi SB dalam konteks koalisi, dalam konteks kerjasama politik ya? Ya, kalau misal kita lihat dari statement dari Pak Jokowi, juga kemudian dari Mbak Puan, responnya sangat positif. Artinya apa? Dalam konteks ini, statement yang sudah dikeluarkan oleh Pak SBY, meskipun itu bahasanya mimpi, ini adalah bagian dari politik simbol yang kemudian dihadirkan untuk tadi politik rekonsiliasi. Tetapi di saat yang sama sebenarnya juga apa yang disampaikan Pak SBY bisa saja kemudian itu menjadi refleksi atas dinamika situasi politik yang belakangan muncul. Karena ada satu situasi yang tidak pernah terjadi selama hampir 2 dekade berjalan, dan segala sesuatu yang kita persepsikan tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Ya, sesuatu yang kemudian proses rekonsiliasi antara PDIP dan Demokrat tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Nah, tetapi kita juga perlu masuk di dalam konteks mengapa kemudian proses ini berjalan. Betulkah Pak Jokowi menjadi deadlock breaker, ataukah justru di presiden terpilih yang akan menjadi deadlock breaker selanjutnya? Tetapi saya menduga, Mbak Zilvia, bahwa ada manuver, ada kalkulasi yang sangat penting di balik manuver dari PDIP sendiri. Dalam konteks ini perlu dicermati bahwa ada satu situasi di mana sepertinya teman-teman PDIP masih merasa insecure. Meskipun sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tetapi basis dukungan yang dimiliki oleh Pak Ganjar selain dari PDIP per hari ini masih yang ada dari Partai Senayan adalah P3. Kita tahu P3 sendiri adalah satu partai yang entitas elektabilitasnya per hari ini relatif cukup tipis, 4,52%. Artinya hanya 0,52% di atas ambang batas parliamentary threshold. Jika kemudian memang P3 bisa mempertahankan di 2024, syukur alhamdulillah. Tapi kalau misal tidak bisa, maka berpotensi nanti Pak Ganjar dan juga PDIP menjadi the lonely wolf. Apakah karena insecurity itu makanya akhirnya ada pertemuan Ahy Puan? Kemudian ada semacam sense of urgency. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana kemudian teman-teman di PDIP misalnya membayangkan pendeklarasian Pak Ganjar akan diikuti dengan euforia masuknya gelombang dukungan. Tetapi situasi berbeda. Itulah kenapa kita bisa memahami Pak Hasto datang ke PKB. Pak Hasto juga membuka ruang komunikasi yang sangat produktif dengan Demokrat. Yang dulu tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Kenapa? Karena kalau misal kemudian masuk dengan di 2 putaran dengan asumsi basis elektabilitas 1 tahun terakhir, maka kemudian pertaruhannya adalah Ganjar dan juga Pak Prabowo. Kalau misal itu hadir, kalau misal kemudian 3 gerbong kekuatan politik pendukung Mas Anies kemudian ngeblok ke Pak Prabowo, maka ini akan menjadi sebuah ancaman serius bagi PDIP dan juga Pak Ganjar. Inilah yang sepertinya sedang direspon secara cerdas, dan PDIP sendiri juga mencoba untuk mengkalkulasikan ini. Nah, ini yang kemudian disimulasikan sehingga kemudian ego politik diturunkan, kemudian ruang negosiasi dibuka, dan inilah kemudian tercipta.